Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dimitria Malikira, saya dari kelas 10 RPLC. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi tugas akhir saya, kebetulan itu aplikasi toko vinil. Nah, sebelumnya saya akan mendeskripsikan dulu tentang aplikasi saya itu apa. Sebelumnya, deskripsi aplikasi saya itu sebenarnya adalah aplikasi ini adalah layanan untuk menyediakan simulasi pembelian vinil album musik melalui interface berbasis teks. Nah, di sini tuh pengguna dapat melihat katalog vinil, memilih produk, masukkan detail pembeli, kemudian memilih metode pembayaran dan menerima struk pembelian baik di terminal maupun di dalam bentuk pop-up. Nah, untuk keunggulan aplikasi ini tersendiri itu adalah user friendly. Yang pertama karena ini adalah interface sederhana berbasis teks yang mudah digunakan. Kemudian yang kedua itu adalah interaktif karena menggunakan pop-up untuk menampilkan struk pembelian. Kemudian fleksibilitas pembayaran karena di sini tuh menyediakan berbagai metode pembayaran ya, khususnya untuk pembelanjaan online. Kemudian aplikasi ini tuh cocok untuk simulasi belanja di toko vinil secara digital. Kemudian juga cocok untuk pengguna yang menyukai musik dan mengkoleksi vinil. Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan mengenai alur aplikasinya, yaitu yang pertama adalah inisialisasi data katalog, vinil, harga, artis, metode pembayaran, dan transaksi. Kemudian ada fungsi utamanya yaitu memakai walkthrough, karena nanti itu akan ditampilkan katalog vinil, kemudian user diminta untuk memasukkan ID produk. Jika ID valid akan ada pengkondisian, kemudian nanti user akan diminta untuk menginput detail pembelian seperti nama, alamat, HP, dan kode pengiriman. Kemudian akan ada pengkondisian lagi jika ID-nya tidak valid. Nah, terus ada output dari metode pembayaran. Kemudian pengguna akan diminta untuk memilih metode pembayaran kembali. Ada pengkondisiannya juga. Kemudian program akan menghitung total harga dan program akan mencetak stroke. Kemudian program akan menanya apakah ingin melanjutkan berbelanja atau ingin berbelanja lagi. Jika ya, akan kembali ke langkah yang sebelumnya, yaitu menampilkan fungsi utama. Jika tidak, akan keluar dari program. Nah, seperti ini. Di sini saya membuat variabel data produknya. Ini menggunakan primary key yang sama dengan data di bawahnya. Jadi apabila data pertama di data produk itu Last for Life akan sama jika data artisnya Lana Del Rey. Jadi nanti itu akan berbentuk secara horizontal. Last for Life karena primary key-nya sama, yaitu satu. Nanti dan data artisnya yang Lana Del Rey itu primary key-nya satu, jadi mereka akan sejajar. Jadi Last for Life adalah nama albumnya, kemudian Lana Del Rey adalah penyanyinya, kemudian di bawah ada daftar harga. Nah, di sini tuh otomatis karena yang nomor satunya adalah 200.000, otomatis si harga dari album Last for Life-nya Lana Del Rey itu adalah 200.000. Kemudian begitu pun seterusnya. Nah, ini kita membuat variabel menggunakan dictionary. Di sini saya menyediakan variabel kosong yang akan nanti diisi oleh program. Nah, di sini juga ada daftar metode pembayaran termasuk variabel juga. Nah, lanjut aja kita langsung ke fungsi utamanya itu walkthrough-nya. Nah, ini adalah yang ini. For in data product or data artist itu adalah fungsi untuk menampilkan ID produk, data produk, dan daftar harga yang sudah dibuat. Nah, ini bisa dilihat. Ini akan menampilkan ini data produk, data artis, dan daftar harga ini semuanya berdasarkan ID produknya ya. Nah, di sini karena ada ini value-nya, ID produknya atau primary key-nya berdasarkan itu. Kemudian lanjut, pengguna atau user akan diminta untuk memilih ID produk yang akan dibeli. Karena di sini ada 9 ID produk, jadi user akan diminta untuk memilih antara angka 1 sampai 9. Nah, kemudian jika pilih ID ada di dalam data produk, jika user memilih ID yang ada di dalam data produk, akan muncul ini, pilih beli.
untuk pengkonfirmasian pembelian, untuk mengkonfirmasi pembelian. Nah, ini jika pilih beli iya atau pilih beli sama iya memakai huruf kapital, maka akan muncul ini data pembelian. Jadi di sini nanti user itu akan diminta untuk mengisi data pembelian seperti nama pembeli, alamat pembeli, nomor HP pembeli, dan kurir pengiriman. Itu akan diisi oleh user atau pengguna. Nah, kemudian di sini yang tadi ada variabel kosong yang di atas, yang ini, yang di dictionary TRX transaksi, itu akan diisi oleh ini data pembelian yang tadi diisi oleh pengguna. Jadi nanti akan dimunculin lagi nih sama si variabel kosong di atas atau dictionary TRX tadi, data-data apa saja yang sudah diisi oleh pengguna seperti ini. Kan ada nama pembeli di sini, alamat pembeli, nomor HP pembeli, kurir pengiriman, nanti akan diisi oleh variabel yang tadi. Kemudian ini ada pengkondisian jika user itu tidak mengisi data atau datanya salah. Nah, kemudian di sini ada pengkondisian lagi jika ID finalnya yang dipilih itu tidak valid. Nah, di sini jika variabel dictionary TRX-nya itu tidak kosong, maka akan muncul metode pembayaran. Yang tadi seperti, nah ini dictionary TRX ini tidak kosong, maka akan muncul metode pembayaran yang di atas ini. Yang ini daftar metode pembayarannya. Ada transfer bank, e-wallet, dan cash on delivery. Nah, setelah itu, oh ya, ini tuh yang ini adalah fungsi untuk menampilkan daftar metode pembayaran yang sudah dibuat tadi ya, yang di atas. Nah, ini juga menampilkan ID metode pembayaran dari daftar metode pembayaran yang tadi, seperti transfer bank itu kan ID produk itu 1. Kemudian e-wallet itu adalah 2 dan cash on delivery itu ada 3. Nah, ini user itu diminta untuk menginput ID metode pembayaran. Nah, setelah ID pembayarannya atau apabila user menginput ID yang ada di dalam metode pembayaran, ini akan mencetak struk atau detail pembelian. Nah, ini yang ini program akan mencetak detail atau struk transaksinya dari dictionary TRX tadi. Ini adalah itunya, fungsinya. Def cetak struk, cetak struk tadi itu yang ini. Nah, kemudian ini adalah pengaturan margin ya untuk nanti di struk gitu. Ini si struk ini tuh namanya adalah receipt. Receipt-nya itu kita print out atau ya di print out ini semuanya. Kemudian bakal ya ini tadi yang di dictionary TRX karena nomor HP pembeli, alamat pembeli, kurir pengiriman segala macam. Nah, itu akan dicetak ke struk. Nah, ini juga nanti di terminal akan di-print si struknya ini atau si resipnya ini, di terminal akan di-print, lalu akan dikirim ke notepad dan kemudian dicetak melalui printer. Ini adalah fungsinya, fungsi untuk mencetak struk ke notepad dan ke printer. Nah, sekarang mari kita coba saja ya, kita run programnya apakah berhasil. Nah, ini. Nah, di sini ada outputnya Malik's Final Shop. Nah, di sini ada katalognya yang tadi, ada ID produknya, kemudian ada nama vinilnya, ada nama artisnya juga, kemudian ada daftar harganya. Saya akan memilih The Diary of Alicia Keys oleh penyanyi Alicia Keys, kemudian harganya itu adalah 800.000. Nah, di sini karena ID produknya 7, saya akan memilih yang 7. Kemudian akan ada pengkonfirmasian apakah ini beli atau tidak. Saya akan pilih ya. Kemudian akan ada user itu disuruh menginputkan nama pembelinya. Saya saja kira pembelinya itu misalnya SMKN, SMK Negeri 1 Cimahi. Kemudian nomor HP pembelinya ini asal saja.
kemudian kurir pengirimannya misalnya JNE. Nah, di sini akan ada metode pembayarannya, apakah ingin melalui transfer bank, e-wallet, atau cash on delivery. Saya akan melalui transfer bank saja. Nah, ini adalah output di terminalnya untuk si struknya. Tadi itu sekilas ada printan struk juga. Nah, itu yang akan itu dari notepad yang akan dicetak ke printer. Nah, di sini untuk margin-marginnya itu memang agak sulit karena apa yang ada di margin terminal itu berbeda dengan apa yang ada di margin struk. Jadi apabila posisi misalnya struk pembelian di terminal itu nanti posisinya di sini, di tengah-tengah sini si struk pembeliannya. Kemudian nanti jika di struk itu bisa saja di struk pembelian itu berada di sini. Seperti itu. Jadi memang cukup sulit untuk mengatur margin di terminal dan di struk. Nah, mungkin saya cukupkan untuk presentasi saya mengenai aplikasi atau tugas akhir saya yang bernama Final Shop, Kiras Final Shop, diambil dari nama saya sendiri. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan karena qadarullah saya masih dalam proses belajar di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.